Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Tabanan, Bali, yaitu Puri Anom. Puri ini tentunya memiliki banyak nilai sejarah dan nilai kebudayaan. Kalau teman-teman penasaran, yuk ikut ke dalam. Swastiastu, gimana kabarnya? Cek. Jadi di sini mungkin kami ingin tahu beberapa hal informasi tentang Puri Anom ini. Ya. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya. Oh ya juga dari Tura Panji ini salah satu anak muda dari Puri Anom yang dimana sangat aktif dalam pelestarian budaya di Tabanan. Jadi beliau sangat berperan dalam pelestarian budaya di sini. Jadi mungkin untuk mengenal lebih dalamnya bisa diperkenalkan, diceritakan untuk berada di Tura Panjinya sendiri. Ya baik, Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, nama Tiang anak Agung Ngurah Panji Astika. Ya, yang dari sini kebetulan salah satu putra di Puri Anom Tabanan ini. Nah, sedikit yang ingin menyampaikan tentang sejarah dan latar belakang Puri Anom Tabanan. Kalau latar belakang kerajaan Tabanan, ya, kan Puri Anom ini asalnya karena ada kerajaan Tabanan. Ya, kerajaan Tabanan itu berdiri pada tahun 1343. Jadi, bertepatan dengan penyerangan Majapahit ke Bali waktu itu oleh leluhur kami Aditya Warman dan Gajamada. Kemudian setelah berhasil mengalahkan kerajaan Bali waktu itu, kemudian leluhur kami Pak yang putra dari Aditya Warman itu bernama Sri Arya Keceng itu ditempatkan di Tabanan. Waktu itu belum di sini, masih di Kucangan. Itu baru kemudian generasi ketiga baru memindahkan pusat kerajaannya ke kota Tabanan sekarang. Ya. Pusat puri utamanya itu namanya Puri Singasana Tabanan. Jadi yang sekarang jadi Gedung Mario, Gedung Kesenian. Mario itu dulu Tabanan dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1906. Itu terakhir kerajaan Tabanan dikalahkan oleh Belanda. Sehingga itu Tabanan bergabung dengan Republik Indonesia tahun 1950 kalau nggak salah. Nah, sebenarnya di Tabanan kota ini ada situs-situs yang cukup menarik, ya, peninggalan dari kerajaan Tabanan itu sendiri. Ada puri-puri di sini, sebenarnya banyak. Ada Puri Kaleran, Puri Anom, Puri Inji, Puri Dangin, Puri Anyar. Jadi ini kota Tabanan ini persis dibuat seperti kota Majapahit dulu. Ya, ada Puri Raja, ada Puri adik-adik Raja, ada kemudian patihnya, ada Bagawanto itu pendetanya daerah Pasekan. Kemudian lagi cari itu pendeta-pendetanya Puri dulu. Sehingga sebenarnya konsep Majapahit itu sangat kental di Tabanan ini. Nah, Tabanan kemudian salah satu khususnya Puri Anom ini, tempat rumah kami ini,
sebenarnya sudah diresmikan sebagai salah satu objek wisata budaya kota Tabanan. Kalau nggak salah itu tahun 2001 oleh Bupati waktu itu. Cuman waktu itu setelah diresmikan beberapa bulan ada bom Bali sehingga akhirnya sempat mandek. Nah, kemudian kami membangun lagi ulang tahun 2015 kalau nggak salah, karena waktu itu berkumpul anak-anak muda di Tabanan, berkumpul di sini, kita ngobrol-ngobrol, kemudian mereka menyampaikan bahwa mereka perlu tempat untuk beraktivitas kesenian. Ya, sebenarnya awalnya bukan pariwisata dulu, kesenian dulu, budaya dan kesenian dulu. Akhirnya kami memfasilitasi, kebetulan di Puri ini kan, Puri ini seluas hampir 2,5 hektar dan hampir nggak ada orangnya, karena rata-rata tinggal di luar Puri. Ada yang di pasar dan Jakarta gitu. Jadi, di sini yang lingsir-lingsir aja, dan bagian Puri ini khususnya masih utuh. Nah, karena di sini bagian banyak kosong, banyak tidak terpakai, hanya kita persembahkan ini untuk aktivitas seni dan budaya, khususnya anak-anak muda. Sehingga tahun 2015 itu saya kemudian membangun namanya Forum Pelestari Budaya Tabanan. Jadi waktu itu tujuan utamanya adalah menjadi tempat sarana berkomunikasi antar para seniman-seniman muda, baik yang sudah berpengalaman, yang baru setengah-setengah, dan sama yang baru belajar. Kan mereka perlu tempat untuk seniman itu apa namanya, matengnya itu di panggung, ya kan? Iya. Jadi kalau latihan aja nggak ada panggungnya susah juga. Ini kita bangun lah panggung kesenian itu dengan sederhana. Setiap bulan kita bikin dulu namanya pentas budaya. Jadi anak-anak yang baru belajar nari, yang baru belajar menggambar, baru belajar kesenian itu mereka tampil tanpa canggung, karena mereka tampil untuk mereka sendiri. Ya. Nah, dari aktivitas seni dan budaya itu kemudian muncullah sanggar-sanggar. Muncul sanggar-sanggar. Dulu kita nggak punya. Dulu awal kita menari itu pakai gong. Pakai apa namanya? Pakai kaset, pakai CD lagi komputer, ya kan? Karena nggak punya sekegong. Setelah itu tercipta hampir 5 sekegong dan beberapa kelompok-kelompok seketari segala macam. Sampai terbentuk tari sangyang. Kita bangun dari awal tari sangyang jaran, sangyang dedari. Itu anak-anak muda semua, mempasupati sendiri, sampai dan berhasil dengan baik. Bisa tampil kemudian. Nah, dari kegiatan aktivitas budaya dan seni itu melebar kemudian ke seni lukis, kemudian sampai ke seni fotografi. Jadi awalnya tren kan prewedding yang ala kuno itu kan, itu rasanya mungkin diawali di sini. Gaya 30-an itu oleh seorang fotografer dari Gianyar namanya Gung Ama. Gung Ama yang mulai waktu itu awalnya di sinilah yang menjadi tren. Sehingga hampir semua prewedding kemudian gayanya seperti gaya zaman 30-an, zaman dahulu. Itu trennya jadi banyak. Nah, kemudian karena ada seringnya aktivitas seni di sini, jadi di sini kan jadi tempat untuk anak-anak berkumpul. Mereka yang latihan gong, hari apa, ada yang latihan tari, ada yang fotografi segala macam. Nah, aktivitas seni dan budaya itu ternyata kemudian menarik minat para wisatawan. Bangunan yang agak berbeda dari yang lain-lainnya gitu. Ya, kalau kita lihat di Gianyar kan bagus-bagus, mewah-mewah. Di sini sederhana, tapi ada sesuatu yang menarik, menilai tersendiri yang ternyata menarik juga untuk sebagian orang gitu. Nah, itulah kemudian dari situ kemudian muncullah aktivitas pariwisata seperti ya mereka datang makan siang, terus kemudian sekedar keliling Puri untuk melihat situs-situs yang ada di Puri ini. Nah, itu kira-kira. Dan kebetulan di Puri Anom ini aste kosala-kosalinya masih utuh. Jadi memang Puri mewah mungkin banyak ya, tapi Puri yang aste kosala-kosalinya utuh tuh jarang sekali. Dan satunya yang masih utuh adalah Puri Anom ini. Jadi di depan kita ada lihat pohon beringin. Itu namanya Bencingah, itu ditandai dengan adanya pohon beringin. Pohon beringin itu dulu tempatnya untuk orang beraktivitas ekonomi, jadi ada pasar di sana. Kemudian kita lihat kan ada Bali Bengong itu, dari Bali Bengong itu tempat untuk
penglingsir dulu atau mungkin tetua atau raja dulu untuk melihat situasi pasar. Pasar. Jadi kalau pasarnya rame, artinya ekonomi di Tapanuli sedang bagus. Kalau pasarnya sepi, pasti ada masalah. Nah, setelah Bencingah itu kita masuk di sini kita namanya area Ancak Saji. Ancak Saji ini ditandai dengan ada dua apit surang. Satu menghadap ke depan itu untuk upacara dewoyatnya dan manusiayatnya. Yang satu ke samping itu untuk acara bidrayatnya. Jadi ada dua fungsi. Nah, di sini yang kita sekarang ini berdiri di gedung ini, kita sebenarnya namanya gedung ukir gitu loh. Padahal dulu ini adalah gedung untuk penangkilan. Jadi kalau ada urusan, karena kebetulan dulu siapa yang jadi punggawa kantornya di sini. Jadi kantor punggawa kota dulu. Jadi untuk administrasi kan, karena urusan administrasi punggawa dulu yang punya kuasa. Dia bertindak sebagai jaksa, sebagai hakim, sebagai polisi, kekuasaannya di sini. Nah, kemudian dari sini baru kita masuk, ada Kori Agung, masuk kemudian ke Balai Kembar. Balai Kembar itu untuk upacara fitrayatnya. Kalau daerah timur namanya Balai Semanggen. Nah, di Balai Kembar itu ada Balai Kembar, ada Balai Sor, ada Balai Lantang, ada juga Balai Bunga. Dari Balai Kembar kemudian baru masuk lagi Kori Agung, masuk ke areal Tandakan. Tandakan itu seperti untuk masandekan. Jadi kalau ada tamu dulu masandekannya di situ. Ada juga balai-balai khusus, sana ada balai Murdamanik untuk pendeta, balai agung untuk para raja dan pangeran-pangeran utama kan gitu. Ada balai Astapade untuk pengawal-pengawal. Ada balai loji untuk kegiatan yang lainnya. Dari Tandakan kemudian baru masuk ke Saren Agung. Saren Agung itu adalah tempat dulu para penglingsir yang diutamakan tinggal di situ. Jadi itu Saren Agung seperti bedroom teman-teman. Jadi Saren Agung itu di sana ada balai Tegeh ya. Ada kemudian balai Singosari, ada balai Sari, kemudian ada balai Gede. Kemudian ada juga balai Astapade di sana seperti itu. Jadi itu daerah itu kosong semua, nggak ditempati. Jadi ya di sana, kemudian dari situ baru ada suci itu Merajan ya, sama Merajan Ageng, Suci Ageng namanya di sini. Untuk tempat di Suci, kalau di Merajan di Suci itu tempat untuk Rong Tiga sama Taksu Kemula. Nah, kalau di Suci Ageng itu tempat persimpangan pura-pura yang besar yang ada di Bali. Contohnya di Batu Karu, Jajar Kemeri, Petali, Besikalung, Puncak Sari, Tambawaras, ada Gunung Agung, Bosakeh, Tanah Lot, Pekenungan. Jadi fungsinya itu lebih ke untuk pura-pura. Jadi ada suci untuk pura-pura, suci untuk Merajan Rong Tiga. Setelah itu baru ada pekeraman. Pekeraman itu adalah untuk tempat tinggal sehari-hari. Karena tempat-tempat ini disucikan, kita membuat pekeraman. Pekeraman itu untuk kehidupan modern lah. Di sana ada TV, ada untuk tidur, untuk masak, bikin pekeraman. Setelah itu baru ada namanya pekandelan. Pekandelan ini tempat untuk para andel-andelnya Puri. Jadi kalau dulu abdi dalamnya Puri lah. Yang ngurusin Puri pekandelan, yang ngurusin sawahnya, ngurusin upacara kalau ada ini. Itu ada pekandelan khusus ada yang disayang-sayang ini taruh di situ. Itu ada berapa, mungkin sekitar 30 kakak itu sekarang. Jadi itu tatanan lengkapnya Puri Anom ini yang sampai sekarang memang apa adanya dari zaman kerajaan sampai sekarang itu masih utuh. Kita bisa lihat ini perpaduan antara arsitektur Bali dan kolonial. Ya. Jadi ini perpaduannya antara arsitektur Bali dan kolonial. Kalau kita lihat juga di pintu ini bercerita ini. Karena di sini ada cerita tantrinya, ada banyak cerita di sini. Ya. Dan kadang-kadang di pintu itu ada juga Candra Sengkala. Jadi sana kita bisa memperkirakan tahunnya dibuat tahun ini. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Banyak banget ya teman-teman, informasinya sangat lengkap, jadi bagian-bagian dari Puri Anom. Nah mungkin kalau selanjutnya itu kan tadi arsitektur itu udah dijelaskan,
kalau arsitektur tuh benar-benar klasik, berbeda dengan yang lainnya sederhana. Tapi apakah ada ini Pak, renovasi mungkin Jadi, untuk ya, pemeliharaannya gitu? pasti gini. Contoh nih, kalau Apit Surang itu Apit Surang direnovasi tahun 24. Oh, 1924. 1924. Udah lahir belum waktu itu? belum. Saya juga belum. Jadi waktu itu ada gempa besar, Besar. El Nino gede itu tahun Iya, iya. 17, sehingga waktu itu rusak banyak bangunan. Oh, gitu. Nah, kemudian Apit Surang kita renovasi tahun 24. Tapi kalau kita lihat antara foto 1906 dengan yang sekarang itu nggak ada bedanya. Nah, Tabanan ini salah satu daerah yang nggak berani merubah pakem, sehingga makanya kenapa bangunan-bangunan di Puri Tabanan itu sederhana sekali, karena nggak berani sama sekali merubah. Menjadi Kapan itu pernah ada dosen dari ITS datang ke sini, kebetulan beliau itu pengamat arsitektural Majapahit. Dia bilang bahwa bangunan-bangunan yang ada di Puri Anom ini ternyata banyak terdapat di relief-relief yang ada di candi-candi di Jawa. Iya, Itu bangunannya ya seperti itu. karena Kalau yang ada sekarang di Bali kan berkembang Berkembang, ya, ya. karena teknologi arsitekturalnya, terus kemudian ukirannya jadi tambah bagus, tambah ngerenep gitu kan, iya. karena berkembang. Tapi di Tabanan ini sepertinya stagnan. Dari tahun awal itu dibangun sampai sekarang nggak berubah. Bayangkan mungkin sudah ratusan tahun itu nggak ada perubahan dengan style yang kita bangun. Ada pakemnya kan, Ya. lengkat, tapak, gitu segala macam itu memang ada. Jadi tidak berani merubah pakemnya. Karena- Sehingga tadi bisa lihat di sini sederhana tapi kesannya beda. nilainya sangat besar, sangat bernilai sekali. Ada hal yang berbeda lah. Berbeda. Jadi syukurlah kita Unik. memang tidak mengikuti perkembangan zaman. Kalau yang lain kan dirubah, kemudian diperbesar, dipertinggi, dipercantik gitu. Jadi Iya. Kami kebetulan apa yang ada ya kita pelihara apa yang ada. Mudah-mudahan bisa lestari lah seperti lebih lama. jadi di saat yang lain semakin cepat, Ya. Puri ini berani untuk berhenti. Jadi berhenti. Karena kami merasa bahwa ya mungkin suatu saat yang kuno ini menjadi satu yang berharga. Ya, sangat berharga. Apalagi benar-benar mempunyai nilai sejarah yang Ya. banyak dan panjang seperti itu. Wah, keren sih. Benar-benar unik karena dibanding puri lainnya. Ya. Itu mungkin keunikannya Pak ya. Ya. Jadi kalau menurut Tura kan sekarang ini tadi kan udah dijelasin tuh kalau dari awalnya itu mulai dari sebuah lingkup budaya, kegiatan anak muda, lalu banyak turis yang tertarik dengan gimana nih budayanya anak Bali gitu. Jadi kan turis makanya datang ke sini Datang ke menjadi sebuah tempat wisata budaya. Ya. Tapi apakah semenjak pandemi kemarin itu apakah ada efek yang mengubah kegiatan di sini? Oh ya, ya pasti itu. Atau- Jadi gini, selama pandemi kan kemudian kita dilarang berkumpul, Iya. ya kan nggak boleh berkumpul, sehingga otomatis aktivitasnya jadi berhenti sedikit. Tapi kita juga menyiasatinya juga, walaupun aktivitas yang utamanya kita berhenti, tapi kegiatan-kegiatan seni tetap kita usahakan. Contohnya online ya, kita bikin pameran apa online. Anak-anak juga tetap latihan ya. Mungkin kalau dulu berbanyak ya sekarang volumenya diatur Diatur. supaya nggak terlalu banyak orang, nggak terlalu berkerumun kan begitu. Iya. Terus kita juga siapkan tempat untuk cuci tangan, untuk hand sanitizer, itu kita siapkan semua. Jadi pada saat mereka datang mereka sudah mengikuti standar-standar protokol kesehatan yang disebutkan oleh pemerintah. Jadi pasti cukup mengubah kegiatan ya. Jadi Oh yang ya awalnya banyak rame, sekali. iya. Dulu kan sebenarnya kita sudah masuk ke kayak apa namanya traveloka, Oh, ya iya, kan? iya. Untuk kunjungan. Begitu kita baru daftar, baru di approve, ternyata kemudian COVID. Padahal sebenarnya kalau enggak sudah mulai ada kunjungan. Banyak sebenarnya turis-turis juga datang ingin melihat arsitektur Bali yang asli, Asli ya. ya kan? Arsitektur yang lama. Di sini kan masih kita ketemu tembok yang nggak pakai semen. Iya. Yang pakai pol-polan gitu, yang batanya besar-besar, Besar-besar. parasnya besar-besar. Banyak masih bisa dilihat di sini.
dari nilai-nilai sejarah itu ya, Ya, bisa ya. dikenali. Ya. Mungkin kalau misalnya saya boleh nanya tentang, kan tadi udah disebutkan kalau pelayanannya ada seperti memperlihatkan kesenian dari bangunan yang klasik ini. Ya. Kira-kira ada harga tiket yang dipatokan gitu atau sesuai? Saya lupa ya, Gimana? rasanya kemarin itu untuk kunjungan site visit aja itu sekitar 100.000 kayaknya. Ya. Satu pada itu 100.000 kalau nggak salah, 99.000. Tapi datang itu sudah dapat kopi, dapat jajan Bali gitu. Karena kita mau semuanya serba tradisional, serba lokal. Jadi kalau harapan kami kan gini, kalau nanti banyak tamu ke sini paling nggak kita bisa beli banyak laklak, jajan-jajan Bali itu, jadi masyarakat bisa jualan itu. Nanti mudah-mudahan rencananya kalau rame kemudian kita bikin souvenir, mungkin jualan kerajinan tangan, kerajinan produk dari sini. Cuman sayang setelah itu kita ada COVID, jadi nggak apa-apa lah. Kita mungkin tunda dulu, mudah-mudahan setelah COVID selesai kita lakukan lagi. Kegiatan itu. Mungkin itu beberapa informasi yang bisa diberikan oleh Turah Panji dari Purianom ini. Jadi sangat banyak ya nilai-nilai dari Purianom ini, ya seperti tadi ada kegiatan budaya, lalu arsitektur dengan nuansa klasik, lalu juga sejarah yang cukup menarik ya, dan mungkin kita belum banyak tahu juga dari waktu kita sekolah dulu itu belum diajarin. Mungkin dari sini kalau teman-teman misalnya mau datang ke Purianom ini dengan biaya yang ada, dan juga nanti akan diberikan informasi. Nanti teman-teman bakal diberikan arahan dan diperlihatkan dan dijelaskan bagian-bagian dari Purianom ini, yang dimana tadi Turah sudah jelaskan itu sangat banyak ya. Kami ada dua hal, jadi yang satu ke komersial dan untuk pendidikan. Seperti adik-adik ini kalau dari universitas mereka kegiatan semua di sini free. Contoh ada kemarin foto untuk teruni kampus. Kemudian mereka mengadakan pertunjukan atau mereka melakukan fotografi session. Kalau untuk pendidikan kami tidak memungut bayar, karena memang kami bertekad ingin mempersembahkan Puri ini untuk kegiatan seni dan budaya. Tapi kalau kegiatan komersial, contoh fotografer mau bikin prewedding, ya adalah donasi. Karena kami kan juga selama ini kan Puri ini istilahnya ya belum mendapat perhatian dari pemerintah. Tapi nggak apa-apa, kalau memang kami juga tidak mau memberatkan pemerintah ya kan. Pemerintah ngurusin pemerintahan ini sudah berat gitu. Kami ya nggak apa-apa, kami berusaha untuk menjaga warisan budaya ini dengan sekuat tenaga kami. Dengan mandiri nggak. Itu karena memang dari dulu juga kita mandiri. Keren sekali ya. Benar-benar usaha yang ini dari Turah dan orang-orang yang ada di Purianom ini untuk menjaga kelestarian dari budaya Bali. Ya. Itu sangat-sangat. Karena Puri ini kan juga kalau prinsip kami Puri ini kan bukan hanya milik kami. Ini juga untuk masyarakat. Kan kami bertugas untuk menjaga supaya Puri ini lestari. Nggak ringan loh merawat ini dengan luas sampai 2,5 hektar ini, bersihin aja perlu berapa orang kan. Belum potong rumputnya, belum menjaga. Karena bangunan kan terbuat dari kayu, terbuat dari paras, itu kan pasti lapuk gitu. Itu harus dijaga. Belum lagi yang mahal itu kan upacara dan upakaranya. Yang untuk orang Bali kan signifikan. Menjaga taksu Puri ini agar mentaksu untuk budaya itu sangat-sangat penting. Dan itu selama ini ya kami masih mandiri. Kami sih berharap mudah-mudahan pemerintah istilahnya kita bisa bekerja sama dengan pemerintah supaya bisa mengangkat pariwisata Kota Tabanan ini, karena otomatis kalau pariwisata Kota Tabanan ini bangkit maka ekonomi masyarakat akan bangkit. Gitu. Jadi itu jauh lebih penting dari sekedar bansos itu. Kalau bansos itu kan hanya istilah bagus sih manfaat, tapi buat saya lebih baik masyarakat itu mandiri untuk
untuk membangun ekonomi. Ekonominya Tapi tentu mereka masyarakat mandiri sendiri nggak bisa, tetap harus mendapat dukungan dari pemerintah berupa kebijakan, berupa kemudahan, berupa peluang-peluang usaha. seperti itu ya. Jadi tentu jadi Purianom itu juga membantu masyarakat juga untuk menaikkan ekonominya seperti yang tadi Turapanji sudah beri paparkan. Jadi mungkin untuk Turapanji itu aja pertanyaan-pertanyaan yang Itu saja ya. ya yang bisa kami dapatkan dan bisa kami tanyakan gitu, Ya, untuk mendapatkan informasi tentang Purianom ini. Jadi terima kasih atas kesempatannya, terima kasih banyak Turapanji. Mohon maaf yang mengganggu waktunya. Jadi itu teman-teman untuk pemaparan dari narasumber spesial kami yaitu Turapanji yang dimana adalah salah satu anak dari Puri Anom ini. Jadi saya tutup wawancara ini dengan Pramasanti dari Om Santi. Nah, tadi kita udah keliling-keliling nih, udah lihat-lihat bagian-bagian dari tempat wisata Purianom ini. Tentu saja banyak nilai sejarah dan nilai kebudayaan yang bisa menambah wawasan kita. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.